Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Widya Nurjanah MPD selaku dosen pengampu Bahasa Indonesia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Di sini saya Kanza Kamilia dari kelas PTK 2A. Saya akan mempresentasikan hasil tugas saya. Di sini saya akan membahas tentang diksi. Yang pertama ada definisi diksi. Menurut KBBI, diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras atau dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Dengan kata lain, diksi merupakan pemilihan kata yang tepat untuk mengungkapkan suatu gagasan agar mendapatkan hasil tertentu. Diksi adalah pemilihan kata yang tepat untuk menyampaikan maksud dan diinginkan. Dengan begitu, lawan bicara akan lebih mudah mengerti apa yang kamu sampaikan. Diksi sangat berguna dalam penulisan karya tulis seperti puisi, novel, laporan, dan lain-lain. Selanjutnya ada fungsi diksi. Fungsi diksi ada 4, yaitu yang pertama, membuat orang yang membaca ataupun mendengar karya sastra menjadi lebih paham mengenai apa yang ingin disampaikan oleh pengarang. Yang kedua, membuat komunikasi menjadi lebih efektif. Yang ketiga, melambangkan ekspresi yang ada dalam gagasan secara verbal atau tertulis ataupun terucap. Dan yang terakhir, membentuk ekspresi ataupun gagasan yang tepat sehingga dapat menyenangkan pendengar ataupun pembacanya. Selanjutnya ada macam-macam diksi. Ada sinonim. Sinonim adalah kata yang mempunyai arti yang sama dengan kata lain. Contohnya bahagia, senang, lezat, enak, pintar, pandai. Selanjutnya ada antonim. Antonim merupakan kata yang memiliki arti berlawanan dengan kata lain. Seperti naik, turun, besar, kecil, banyak, sedikit, cepat, lambat. Yang ketiga ada polisemi. Polisemi adalah kata yang memiliki lebih dari satu arti. Yaitu contohnya para nasabah yang menabung di bank akan mendapat bunga setiap bulan, atau Andini adalah salah satu bunga desa yang paling cantik. Kata bunga pada kalimat di atas memiliki arti yang berbeda walaupun menggunakan kata yang sama. Dan yang ketiga ada homograf. Homograf adalah kata yang memiliki lafal dan arti yang berbeda, namun ejaannya sama. Contohnya seperti makanan favorit wanita itu adalah tahu goreng, atau wanita itu tidak tahu kalau hari ini libur. Kata tahu pada kalimat di atas ejaannya sama tapi memiliki arti yang berbeda. Selanjutnya ada homofon. Homofon merupakan kata yang memiliki ejaan dan makna yang berbeda, namun lafalnya sama. Contohnya seperti Anton menabung uangnya di bank secara rutin, atau Bang Anton bekerja di perusahaan pembiayaan. Kata bank dan bank pada kalimat di atas memiliki lafal yang sama, namun ejaan dan maknanya berbeda. Selanjutnya ada homonim. Homonim merupakan kata yang memiliki lafal dan ejaan yang sama, namun artinya berbeda satu sama lain. Contohnya seperti penggunaan kata bulan pada kalimat berikut. Bulan terlihat bulat penuh malam ini, atau semua karyawan mendapatkan gaji setiap bulan. Selanjutnya ada hiponim.
Hiponim merupakan kata yang maknanya telah tercakup di dalam kata lainnya. Contohnya seperti kata salmon yang telah termasuk dalam makna kata ikan. Selanjutnya ada syarat diksi. Menurut Gorves-Keraf, syarat ketepatan diksi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada penggunaan kata konotasi dan denotasi secara cermat. Dan yang kedua penggunaan kata sinonim atau hampir sama maknanya secara cermat. Dapat membedakan kata-kata yang memiliki ejaan yang mirip. Yang keempat, penggunaan kata kerja pada kata depan harus secara idiomatis. Yang terakhir ada harus dapat membedakan kata khusus dan umum dalam tulisan atau pidato agar ketepatan diksi terjamin. Dan yang terakhir, ada memperhatikan pemilihan kata yang tepat secara berkelanjutan dalam suatu tulisan ataupun pidato. Selanjutnya ada ciri-ciri diksi. Ciri-ciri diksi yang pertama menggunakan pilihan kata yang tepat dan sesuai dengan konteks kalimat yang digunakan untuk mengungkapkan gagasan. Yang kedua, ada pilihan kata yang digunakan dapat membedakan nuansa, makna, kata, dan bentuk yang sesuai dengan ide atau gagasan, situasi, dan nilai rasa pembaca maupun pendengar. Dan yang ketiga, menggunakan pembendaharaan kata yang dimiliki dan dikenali oleh masyarakat dan dapat menggerakkan dan memberdayakan kekayaan tersebut menjadi jaring kata yang jelas. Selanjutnya ada tujuan diksi. Tujuan diksi adalah untuk memperoleh keindahan guna menambah daya ekspresivitas. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.